Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kalimat pembuka pada bab 5. Teman-teman sekalian, bab 5 itu kan simpulan dan saran. Ada juga yang menulis kesimpulan dan saran. Nah, ini untuk sistematika penulisan 5 bab ya, yang kalau bab 5 itu simpulan dan saran. Yang pertama bab pendahuluan, bab 1 ya, yang kedua bab 2 landasan teori, atau ada yang menulis tinjauan pustaka, atau ada yang menulis kajian teoritis, nggak apa-apa, sama aja. Kemudian bab 3 metodologi penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Nah, yang kelima ini adalah penutup. Bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman sekalian, biasanya mahasiswa itu ada menuliskan kalimat pembuka di bab 5 itu untuk sampai kepada penjelasan tentang hasil dari penelitian. Nah, karena bab 5 itu hasil penelitian, maka teman-teman mahasiswa di dalam menuliskan, ya katakanlah satu paragraf sebagai pembuka, itu jangan menuliskan demikian. Contoh yang salah ya, contoh yang salah itu adalah misalnya begini di pembuka itu, berdasarkan data, ya itu berdasarkan data, apalagi menulisnya berdasarkan data-data ya dari sebuah penelitian yang telah dianalisis, itu nggak perlu ya, jadi itu salah. Jadi jangan menuliskan seperti itu. Nah, karena data itu kan sudah diolah ya, sudah diolah, sudah dianalisis, kemudian juga sudah dibahas di bab 4 gitu. Nah, pada bab 5 ini kita tinggal membuat kesimpulannya itu ya. Jadi maka teman-teman harus menuliskan paragraf itu ke arah kesimpulan gitu, bukan menceritakan tentang bahwa data itu sudah diolah ya. Nah, sekarang saya sampaikan nih contohnya ya, apa yang harus ditulis. Misalnya begini, saya ambil contoh dari sebuah penelitian yang berjudul hubungan penggunaan media sosial dengan kesadaran beragama siswa ya. Dalam hal ini adalah siswa SMA Negeri Kota XXX. Saya ulangi ya, ini dari contoh penelitian hubungan penggunaan media sosial dengan kesadaran beragama siswa SMA Negeri 1 di Kota XXX gitu ya. Ini kotanya saya sembunyikan. Jadi kalau kita lihat, supaya ada benang merah antara perumusan masalah, tujuan penelitian dengan poin-poin yang akan dijelaskan pada bab 5, saya kasih contoh ya, ini dari hasil penelitian tadi. Contoh perumusan masalah yang nanti akan dituliskan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penggunaan media sosial pada siswa SMA Negeri Kota XX ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran beragama siswa SMA 1 Kota XX ya. Itu permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat kesadaran beragama siswa SMA N1 Kota XX. Dan yang keempat, nih ada saya mau kasih contoh 4 aja ya. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan kesadaran beragama siswa? Nah, jadi dari perumusan masalah yang 4 tadi, nanti kan akan muncul juga tujuan penelitiannya 4. Tapi dalam hal ini tujuan penelitiannya nggak akan saya bacakan karena teman-teman pasti sudah tahu, tinggal mengganti pertanyaan dengan pernyataan dan menghilangkan tanda tanya. Itulah tujuan penelitian. Nah, sekarang kita masuk pada contohnya yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana menulis
kalimat pembuka pada bab 5 ya. Nah, misalnya saya mulai dari kesimpulan ya. Berdasarkan, nah itu jadi berdasarkan hasil penelitian. Jadi jangan lupa berdasarkan pada hasil penelitian yang berjudul Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Kesadaran Beragama Siswa SMAN 1 Kota XX, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Itu ya contohnya. Jadi yang diungkapkan adalah hasil penelitiannya. Nah sekarang kalau kita lihat tadi saya contohkan 4 perumusan masalah, maka di dalam kesimpulannya juga ada 4 poin. Jangan cuma satu kemudian ditumpuk, atau juga misalnya ada 4 tetapi dibuat paragraf. Misalnya paragraf 1 masih lumayan sih ada paragrafnya. Kadang-kadang mahasiswa menulis langsung aja secara umum, kemudian ditulis 1 atau 2 halaman, tidak ada hubungan dengan perumusan masalah. Jangan begitu. Jadi buatlah sesuai dengan jumlah perumusan masalahnya ya. Contoh 1. Penggunaan media sosial pada siswa SMAN 1 XX adalah sebagai berikut. Nah, kemukakan dengan misalnya A, B, C. Jadi enak dibacanya ya, jadi jelaskan. Nah, bagaimana isinya penjelasannya dari mana? Dari bab 4 yang teman-teman sudah bahas, bukan dari yang mentah, tapi dari pembahasannya ya. Jadi setelah menemukan jawaban, lalu diambil intisarinya. Jangan lagi mengemukakan data mentah di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah data yang sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran beragama siswa SMAN 1 di kota XX. Nah, ini nggak usah panjang-panjang, harus membuat satu sistematika. Misalnya faktor apa saja? Ya, kalau misalnya ada 2, faktor internal dan eksternal, ya tulis A, faktor internal meliputi apa? B, faktor eksternal meliputi apa? Ini pun diambil dari bab 4 yang sudah dibahas, bukan data mentah ya. Yang ketiga sekarang, tingkat kesadaran beragama siswa pada SMAN 1 XX yaitu, nah jelaskan, kan tingkat kesadaran beragama itu ada 2, tinggi atau rendah. Nyatakan di situ. Kalau misalnya tinggi, tingkat kesadaran beragama siswa SMAN 1 kota XX berada pada kategori tinggi. Hal ini, nah gitu, hal ini apa yang menyebabkan kesimpulan kategorinya kesadaran beragamanya pada kategori tinggi? Ya jelaskan di situ, diambil dari pembahasan di bab 4. Nah sekarang yang berikutnya, yang keempat adalah melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y ya. Ini juga nanti kita lihat misalnya begini. Nomor 4 kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan ya. Kalau misalnya hasilnya signifikan. Kalau tidak signifikan ya nyatakan tidak signifikan gitu ya. Jadi jangan lupa penggunaan kata signifikan, karena hubungan itu ada aja, cuma kan signifikan atau tidak misalnya ya. Lalu saya ulangi ya, misalnya yang nomor 4, terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan kesadaran beragama siswa SMAN 1 kota XXX. Nah jelaskan dengan nilai koefisien korelasi berapa, ditulis di situ ya. Jadi dijelaskan kemudian kenapa signifikan ya. Jadi jangan sampai dengan menuliskan koefisien korelasi kemudian titik selesai, tapi setelah titik hal ini menunjukkan bahwa gitu ya. Jadi dijelaskan. Jadi kesimpulannya pada 4 poin yang ada benang merahnya antara perumusan masalah,
tujuan penelitian dan kesimpulan itu gampangnya mah angkanya sama lah. Kalau perumusannya 3, tujuannya 3, kesimpulannya juga 3. Kalau dalam contoh ini 4, perumusannya tujuannya 4, kesimpulannya juga 4 ya. Jadi di dalam setiap kesimpulan ada kalimat yang menjelaskan bunyinya seperti ini setelah dituliskan data hasilnya, kemudian ditambah penutupnya seperti ini. Hal ini menunjukkan gitu ya, pada setiap nomor digunakan hal ini menunjukkan atau hal ini membuktikan gitu ya. Jadi tidak menggantung kesimpulannya. Baiklah teman-teman, saya kira itu untuk membantu bagaimana membuka bab 5 ini dengan kalimat yang benar, tidak menyatakan sesuatu yang mentah ya, tapi harus menyatakan bahwa bab 5 itu adalah hasil dari sebuah penelitian. Tidak usah lagi menceritakan berdasarkan data ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang sedang menulis bab 5 bisa cepat selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.